Selamat pagi dan shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Bapa di surga, kami segenap umat-Mu yang datang beribadah pada pagi ini Tuhan, baik secara onsite maupun secara online telah memuji dan menyembah Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau duduk diam, menyediakan hati, pendengaran kami, bahkan kehidupan kami,
untuk dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan pencerahan atas kami. Firman-Mu meneguhkan kami, dan firman-Mu juga yang mendewasakan kami dalam kami mengiringi Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi Bapak Gembala, yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah dengan penuh keberanian beliau menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Roh Kudus berkarya, sehingga setiap kami dilawat dan diberkati melalui kuasa firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih doanya Pak Kustriadi. Selamat pagi semua keluargaku, shalom. Shalom juga yang ada di online pagi hari ini. Saya sapa Listin Anggraini, Lukas Susanto, ya, puji Tuhan. Nasua Zafira, Diaken Suko, anakku Sejahtera Sembiring, Vera Clara, Ibu Vera Kusuma, dan juga untuk Ibu Widya Punto Dewi. Untuk keluargaku juga di Manado, puji Tuhan, ini ada kawan sejawat dalam pelayanan, puji Tuhan. Pagi ini saudara-saudara, kita berkesempatan untuk memulai menunjukkan rasa syukur kita berkait dengan apa yang Tuhan kerjakan di kota tercinta ini, di muka bumi, kaitan dengan bagaimana proses Tuhan menghadirkan, atau saya pakai istilah Tuhan melahirkan jemaat. Jadi ini semua adalah Tuhan. Ketika saya bersama dengan tim, bersama saudara dapat melakukan sesuatu, seperti kata Paulus katakan, ini semua karena kasih karunia. Nah, dimungkinkan kita bisa lakukan sesuatu. 39 tahun berjalan, Tabernacle Family ini dilahirkan Tuhan. Dan saya hanya menempatkan diri sebagai sosok bersama tim membidani. Dan terus kita melihat tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, progresnya itu ada. Dan dari sisi kita memang diperlukan kontribusi kita, ketekunan, kesungguhan, militansi positif. Ini kalau kita mau masuk dalam proses dianugerahi Tuhan seperti itu, apapun, ya, bentuk yang saudara kerjakan, usahakan. Ini penting. Butuh militansi. Seorang memiliki pribadi yang militan, itu tentu punya dasar, punya tujuan. Nah, kita semua untuk memurnikan tujuan, ya tujuannya Tuhan. Kalau tujuan kita ini kan serba diri kita, ya kan? Ini kan pelayanan Pak, untuk pekerjaan kan juga beda. Saya mau katakan, dalam pekerjaan kalau saudara dapat diperkenan Tuhan, menikmati prosesnya, bukanlah orang-orang yang egosentris. Makanya Tuhan memberikan konsep, kamu mau jadi pemimpin, biarlah kamu harus menjadi apa? Pelayan. Kamu menjadi yang tertinggi, jadilah kamu yang merendah. Yang tertinggi siapa? Tuhan kita Yesus. Ya kita paham, hidup itu kalau kita mau sombongkan sesuatu apa sih yang kita sombongkan? Gak ada kan? Apakah saya masih bisa menyelesaikan saat saya berdiri di sini? Gak ada yang tahu. Ya, apa yang terjadi setelah kita keluar dari tempat ini? Gak ada yang tahu. Apakah ketika malam nanti masih Tuhan kasih kesempatan kita tidur, maaf, pagi hari masih dimungkinkan kita bangun lagi? Gak ada yang tahu. Ya itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita bisa meninggikan diri. Nah ketika kita masih diberi kesempatan Tuhan menikmati hasil proses. Jadi jangan saudara mendambakan hasil pencapaian di akhir. Nggak ada, dunia itu yang pasti berakhir itu adalah jasmani kita. Tetapi aku berdoa mendapatkan anugerah, kesempatan menikmati hasil dari proses. Maka tiap hari kita nikmati. Ada suka, kadang ada apa? Duka, ada susah. Dan ada kita itu kemudian hidup, wah mesti suka saja. Ya, enggak fair itu. Sebaliknya, kita duka saja. Pasti Tuhan juga sadar, wah aku enggak fair ini.
Iya kan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu saya sampaikan buat kita semua. Mengucap syukur hari ini juga ada saudara Gani. Saya minta saudara Gani berdiri sejenak. Di mana duduknya? Di sini atau di di ruang remaja. Tolong saudara Gani di ruang remaja juga berdiri dan yang berdekatan. Saya bisa melihat Anda kok. Silakan saudara Gani berdiri. Yang berdekatan bisa. Oh ya, itu baju merah kotak-kotak. Ya, sebelahnya kasih salam dong semua. Yang deket-deket. Iya, selamat bergabung di tengah Tabernacle Family. Puji Tuhan. Adil ini sportif. Ya, saudara Gani bisa lihat saya pun juga bisa lihat Anda. Ya, saya mau memberikan kira-kira gambarannya dengan baju merah kotak-kotak. Ya, selisih sedikit mohon dimaklumi. Ya, karena ini ada dalam layar monitor. Ya, kita masuk di dalam firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, di dalam Ayub 42 ayat 10. Kesimpulan ayat itu, Tuhan memulihkan Ayub. Ya, Tuhan pulihkan Ayub. Kenapa nanti? Nah, ini juga istilah di luar sana saya pakai karena Ayub punya investasi di hadapan Allah. Silakan dibaca Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan, terima kasih anakku Indra. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini, kalau baca ayat itu seneng banget ya. Karena apa? Tuhan memulihkan berapa bagian tadi dikatakan di situ? Iya, saudaraku, 2 kali lipat. Ya, kita itu maunya apa-apa yang berlipat-lipat, ya kan? Tapi sebetulnya sebelum kita mau menerima yang berlipat-lipat itu, kita juga harus sedia belajar untuk dilipat-lipat Tuhan. Halo? Ngerti dilipat-lipat Tuhan? Ditekuk-tekuk. Iya kan? Kalau mau dipulihkan apa ini? Ya pulih saja. Ini di saudara konotasikan ini kaitan dengan proses, ya, berhasil proses ekonomi, boleh saja. Ini sukses karir Pak, bisa saja. Bagi Tuhan tidak ada yang, ya. Tapi masalahnya, kalau sebuah keberhasilan yang kita jalani dalam hidup ini tidak diimbangi dengan matangnya karakter yang ada di dalam kekristenan kita, di situ akan jadi masalah besar. Makanya untuk matang harus mau ditekuk-tekuk, dilipat-lipat. Apa itu? Proses. Karena saya dapat kalimat kata itu sejak tahun berapa? Itu 90. Ya sekian, waktu KKR itu. Saya mengatakan bahwa ketika orang mencapai sukses tanpa proses, akan banyak ekses. Nah, sehingga ada banyak orang itu yang tidak tahan ketika sukses. Ya gitu loh. Kalau orang saya menderita ini, saya tidak tahan lagi ya, itu mesti rada-rada gini, ya tak? Cengli gitu kata empek saya. Tetapi kalau orang kok dia justru malah ya karut-marut, ya hidupnya nungsep ketika ya dalam tanda kutip dia sukses, ini sebuah masalah, gampang itu. Kira-kira kalau dokter pakai istilah diagnosenya itu gampang. Ini kenapa? Karena tidak siap diproses. Makanya apa-apa itu proses aja dulu. Berakit-rakit ke hulu, ya kan? Berenang-renang, iya ke tepian. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Udah nggak perlu saya ulas itu, nanti ketekuk-tekuk saya kan. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini proses. Ayub dipulihkan. Apa saja ya, saudara baca sendiri nanti. Saudara dan saya bisa mengalami pemulihan. Terjadi kuasa Tuhan, pelipat gandaan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah apanya ini Pak? Yang utama rohani dong. Wong jasmani itu sebetulnya orang jahat aja dipelihara kok. Apalagi orang baik. Iya kan? Orang jahat dipelihara. Nah, itu residivis masuk tahanan, kasih makan dia. Ya kenapa? Sistem. Nah di atas sistem siapa? Tuhan. Takut kalau sampai gak dikasih makan, mati kaliren gitu kira-kira, kena kasus. Iya kan? Berhadapan dengan apa ini? Komnas HAM.
Jadi ini sistem, Tuhan tuh orang jahat aja dipelihara. Apalagi orang baik. Nah, saudara orang jahat apa orang baik? Saya minta dijawab kok menengah itu ya. Saudara orang baik atau orang jahat? Sekali lagi ya, jangan tersinggung ya. Saudara jahat atau baik? Ya, puji Tuhan. Tapi saya mau katakan, orang yang ditebus Tuhan itu levelitasnya nggak berhenti jadi orang baik. Tetapi engkau anak-anak Bapamu yang di sorga. Gitu loh. Ini sisipan ayat Pak, tolong dibaca di dalam ini kaitannya dengan pencapaian Matius pasal yang ke-6. Ayat berapa? Matius 6 ayat berapa? Ayo saudara, ini saya minta ini, kuis. 6 ayat berapa? 30 berapa? Nah, ini saya sudah berapa kali kejebak kan? Tidak mau kejebak untuk yang kedua kalinya. 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang Aha. tidak mengenal Allah. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua katakan amin. Saudara biasanya yang maunya yang ayat yang keberapa itu? Carilah dahulu apa? Ya, ayat 33 kan? Saudara yang dikasih Tuhan. Ini 32 itu justru. Nanti itu. Ayat 33. Tapi 32 itu meyakinkan engkau aku itu tidak sebatas orang baik. Ya. Orang baik belum tentu benar. Ya kan? Saudara dinilai baik kalau saudara sebagai Robin Hood di hadapan rakyat jelata, kaum duafa. Robin Hood dianggap sebagai apa? Tapi kalau di hadapan para bangsawan, Robin Hood tidak lebih dari seorang penjahat. Nah itu baik. Tapi kalau benar enggak gitu. Nah itu. Maka anak Allah itu kan prosesnya kamu itu dibenarkan. Tuhan yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, rela berdosa karena kamu, supaya kamu dibenarkan oleh anugerahnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Maka aku dan kamu dibenarkan. Setelah benar kita dapat bekal benar, kita terus belajar, terus berusaha, jalan dalam kebenaran. Orang benar itu terus berjalan sampai rembang tengah hari. Nah itu saudara yang dikasih Tuhan, anak Bapa. Contoh, saudara kalau umpamanya keberkatan, ya kan, sudah punya anak sendiri 5 biji, anak kok biji itu ya. Ya toh? Terus saking keberkatannya bikin panti asuhan, iya kan? Berapa anaknya? 100 yang dilayani. Iya. Semua kita tanggung jawab untuk apa? Memberikan itu makan. Karena namanya kita kalau berani bikin panti asuhan ya harus memberi makan mereka semua. Nah banyak kali terima sumbangan ya dari donatur-donatur gitu. Ya, satu hari menjelang Natal ada ya donatur memberikan di samping makanan pokok ada permen-permen macam-macam ya, permen yang 1000-an, permen yang 2000-an, banyak. Waduh seneng ya. Kemudian ini mau dibagikan ke anak-anak ya panti asuhannya. Tapi di antara permen yang banyak tadi itu ada Silver Queen. Gede-gede ini ya, 5. Kira-kira dikasihkan siapa? Ayo. Anaknya sendiri 5 tadi. Permennya banyak gitu. Kita jujur aja loh sebagai manusia. Ayo, mbok kena sapa? Loh. Ya harusnya enggak boleh gitu dong. Ya dibagi ini terus piro? Oh, cuma sedikit 5. Sak cukup mangap kabeh. Kan kira-kira gitu ya. Itu loh. Bapakmu itu juga gitu. Loh Pak, itu kan diskriminatif Pak. Lah manusia kok. Saudara ini dikasih Tuhan, jujur saja. Tetap aja ada yang namanya prioritas. Iya kan? Prioritas.
Nah, prioritasnya gimana? Ya semua kan makan, nggak terus kemudian, wah ini nggak dapet semua. Ya nanti, anak-anak ini mah ada 5, ya sementara ini buat anaknya ya opa oma, umpamanya kayak gitu kan. Nanti satu waktu kalau ada lagi, kalian dapat ya gitu. Ya bu, ya opa gitu. Iya kan? Kapan opa? Ya tahun depan, Natal berikutnya gitu. Belum tentu ya, ada yang ngirim. Itulah Tuhan. Bapakmu yang di sorga. Makanya saya mau katakan buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, Dia itu mengatur, menyediakan semuanya. Tetapi saya di sini mau katakan, utamakan kepentingan rohani. Karena yang kepentingan jasmani ini, orang jahat aja dipelihara sama Bapakmu yang di sorga. Apalagi orang baik, apalagi anak-anak Bapa yang di sorga, semua itu telah tersedia. Makanya Bapak itu pernah marah sama anak sulung yang tidak mau masuk rumah. Marah karena si anak sulung ini marah, adiknya yang kurang ajar balik pulang. Terus dibuat pesta, ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nanti kita akan melaksanakan ibadah pengucapan syukur ya. Pada tanggal 26 yang akan datang di suatu tempat ya. Dan terima kasih untuk beberapa saudara juga sudah merespon ya, berbagi berkait dengan ini, ambil bagian, Tuhan memberkatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, ya kenapa? Mengucap syukur karena Tuhan tuh campur tangan luar biasa di dalam kehidupan ini. Ya saudara-saudara, saya bersama saudara akan terus bekerja, mengerjakan hal yang bisa dikerjakan, sampai kapan saya tidak tahu. Ya kan? Tetapi apa yang bisa saya lakukan dari awal, saya lakukan. Bersama seluruh tim, saya bekerja dan kita terus mengucap syukur di dalam segalanya. Kalau hari ini kita terpelihara sempurna, melewati pandemi ya 2 tahun lebih, kita masih dikasih kesempatan loh. Saudaraku ini kasih Tuhan yang sudah pulang-pulang, sudah bahagia karena dibutuhkan Tuhan di sorga. Kita yang masih ada di sini mesti berjuang, kita berjuang. Nggak usah lagi kemudian cemas, khawatir. Tingkatkan pertumbuhan rohani. Kesiapan dibentuk secara karakter watak kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau sudah begitu nanti tidak mustahil dari tempat ini, ya kalau tidak kita, anak-anak kita, kalau tidak cucu-cucu kita, akan dipakai Tuhan secara luar biasa jika dia belum datang yang kedua kali. Amin. Tetapi kita sudah berkebiasaan untuk apa? Berinvestasi. Investasi kita itu apa? Rela belajar hidup dalam iman. Gitu loh. Anakku Cimer ya ini ya, puji Tuhan ya, saya bersama kembali. Tuhan memberkati ya, tugas di suatu tempat, tiap waktu bisa ketemu dengan keluarga adalah ucapan syukur ya, puji Tuhan. Ayo kita lihat investasinya Ayub. Pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ini investasi. Ketika seorang belajar takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan, maka akan ada satu waktu. Wong dunia perbankan aja itu ya begitu cermat kok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, juga di dalam bidang investasi yang benar, yang di bawah tanggungan kontrol dari OJK umpamanya, memperhitungkan. Dan tidak pernah terus kemudian ngobrol bunga, ngobrol ya kira-kira pemberian-pemberian yang seperti modelnya investasi bodong. Yang banyak masih sekarang ini udah berkali-kali di TV dicanangkan, ya masih terus orang kena itu. Saya berdoa sih nggak ada yang di sini yang kena. Haleluya, amin. Iya kan? Kalau kita memang tahu, oh ini loh, ini sistem dibuat, semua terukur. Gitu loh. Jadi ini kalau saya singgung kaitannya, saudara dapat tawaran investasikan aja danamu. Hati-hati orang yang mau pensiunan, orang yang baru dapat terabasan, orang yang, apa terabasan apa? Tanah apa? Termasuk tanah kuburan. Iya, saudara ini kasih Tuhan.
Mungkin akan ketemu dengan orang-orang ini. Ayo investasi. Ya, sekian puluh persen. Banknya cuma kasih berapa duit. Nah, kalau saya begitu jangan tertarik ya. Saya berdoa ini ya. Sudah pernah terjadi, sudah mau terjadi mau apa ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan berjuang lagi, ya Tuhan nanti memberikan lagi kesempatan menikmati berkat yang lebih benar cara dapatnya, tidak ada yang mustahil. Ya saya aminkan sendiri ya omongan itu. Wah, aku ngomong dewe kok ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah itu investasinya itu jelas, dia enggak model kayak setan, sembahlah aku, dunia, kerajaan dunia, kuberikan kepadamu. Enggak gitu. Tuhan kasih kita kerajaan Allah, kerajaan sorga. Tapi Tuhan bilang, ya kamu harus ikut aku, dan mengikut aku itu tandanya dua hal, apa? Satu, menyangkal diri, yang kedua, mikul salib. Ya, mau ditekuk sama Tuhan. Ya, belajar mengampuni, belajar menyayangi, ya, belajar memberi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita lebih semangat lagi ketika kita ngerti, waduh Tuhan itu baik loh, luar biasa. Saya yakin setelah peristiwa ya di dalam kitab Ayub pasal yang kita baca 42 yang terakhir itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub akan lebih lagi dia bergairah menjalani hidup berinvestasi. Makanya orang itu kalau ini hal yang salah ya, yang salah. Dia nembak nomor buntut zaman dulu, nalun, apa itu istilahnya kayak gitu-gitu, porkas. Ya begitu dia cuma beli 1.000 dapat, waduh. Mana sih? Sama juga investasi bodong kan begitu. Pertama kita investkan sedikit, wah dapat, nambah lagi, wah dapat. Ya dodol sapi saudaraku. Iya, wah dimasukkan lagi masih dapat, sapinya tonggo dicekel juga. Masukkan sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau hal yang benar, yang positif, aduh Tuhan begitu baik buat saya. Masakan, ya. Kita itu mau menerima yang baik tok. Itu loh, sportivitas iman Kristen itu. Makanya kalau orang beriman Kristen itu halusinasinya itu cuma jadi orang sukses, diberkati, ditopang, jadi besar, tidak kecil, tidak jadi ekor, jadi kepala. Tidak akan bisa sportif ini. Ketika terjadi sesuatu jeder, kenapa Tuhan? Mengapa begini? Kalau lagu lamanya, mengapa, mengapa. Terus lama-lama, mengap. Karena salah, doktrinnya salah. Ya, doktrinnya salah. Kalau saya ngerti sportivitas dalam hidup Tuhan, Engkau baik. Ini yang membuat saya tidak berani kemudian dari waktu masih sulit, lebih-lebih sekarang Tuhan pelihara saya terus. Kemudian saya menghindar dari panggilan Tuhan. Saya menghindar dari penempatan yang Tuhan suruhkan saya. Walaupun tawaran manis, ibu kota, ya, gemerlapnya, segala macam penghormatannya, segala macam fasilitasnya. Saya bilang, no way. Tuhan panggil saya dari kota tercinta, Tuhan suruh saya kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan teguhkan. Sampai hari ini saya tidak akan lari berpindah dari Nineve untuk pergi ke Tarsis. Sebab kalau enggak saya akan ketemu ikan apa saudaraku? Pindang. Lebih seru, kalau ikan besar kan diemplok. Kalau pindang dididili saudaraku. Coba itu lebih menderita, nek gak percaya cobaan. Iya kan? Orang kalau barangkali eksekusi mati, ya istilahnya apa itu kalau di China itu taruh gini tuh penggal, itu ada namanya kok. Apa Pak? Ya itu ya zamannya teman saya masih jadi hakim di sana, Jaspo. Ya itu begitu. Tapi kita dengar zaman-zaman yang berbeda itu orang itu disiksa, disilet ini gitu. Kemudian disiram cuka.
Saya ingat juga, dan itu yang dialami Tuhan kita Yesus, betul tidak? Begitu sekujur tubuh sudah seperti itu, ya, kemudian disiram dengan air anggur masam, itu sudah fermentasi, sudah jadi cuka, siramkan. Kan bukan diunjukkan dengan sopan kan, taruh sebatang bulu itu sesuatu itu terus dicunyukkan, maaf ya, ke mulut Tuhan Yesus. Wah, menderitanya bukan main itu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Seperti itu saudara bisa bayangkan itu. Mau berinvestasi sama Tuhan? Ngiring Tuhan, mikul salib, nyangkal diri. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Proses. Supaya apa? Nanti kalau toh kita diberi kesempatan menikmati berkat rezeki, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, rezekinya berkesinambungan. Tidak gampang lenyap. Kalau langsung bung. Jangan. Kerajaan surga itu semuanya terukur. Ya, terukur. Oke, saya langsung aja lompat. Contoh yang lain, Kejadian 39:9. Ini investasinya Yusuf. 39:9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya. Ayub berinvestasi memiliki daya tahan ketika ada dalam tekanan. Saya imbangi ini, Yusuf lain lagi. Dia memiliki daya tahan ketika dia mendapat tawaran manis. Diajak tidur oleh istri Potifar. Seorang muda belia ini kemudian berkata kata-katanya ini. Kenapa? Karena kesadaran seorang Yusuf, saya yakin itu. Berangkat dari dia mendapat kesempatan visi Allah diberikan. Nanti bakalnya kamu itu. Yang dilihat jauh ke depan. Orang yang punya pengharapan kayak saudara itu loh. Waduh, ini aku nanti harus terima gaji. Berangkat kerja, hujan, geledek, ngampar, ya toh. Sedemikian tetap jalan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena mau dapat kerajaan sorga yang nyata, keluarga Tabernakel ini tidak ada yang takut hujan, takut panas. Selalu tetap ibadah memuliakan Tuhan. Ya, masa pandemi menjelang berakhir kita buka ibadah. Berduyun-duyun orang haus. Saya dapat cerita beberapa teman di gereja lain. Dia ceritakan, Pak kami adakan jemaat sebenarnya banyak yang hadir bisa dihitung dengan jari. Saya mengucap syukur. Ya, ini orang-orang yang punya tujuan. Orang yang jelas pengharapannya. Dia mengerti kepada Tuhan siapa aku berbakti. Itu akan bersikap seperti seorang Yusuf ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dia katakan, isi rumah ini ada di dalam kuasa yang diberikan aku. Masakan aku harus berbuat dosa di hadapannya. Ini investasi. Ujungnya nanti kita semua tahu kan, Yusuf diakui di beberapa agama, Yudaisme, Kristen, juga agama yang lain kan. Tahu tentang cerita ini. Dan lebih lagi sampai di penghujung pasal Kejadian pasal 50 itu. Ketika Yusuf sampai pada puncaknya di masa hidupnya. Karena toh akhirnya nanti Yusuf juga meninggal. Tapi pasti dapat sorga, yang percaya katakan amin. Di penghujung sukses itu dia berpikir bagaimana semua proses ini diperuntukkan ya bagi generasi yang selanjutnya. Itu dikatakan pasal 50 ayat 20-21 itu, wah itu nyentel banget. Ya, dia diangkat Tuhan. Tidak kurang orang hebat tentunya, dibawa kekuasaannya Firaun. Tetapi ternyata seorang buangan, seorang tawanan, seorang budak, seorang yang masuk klasifikasi ya penjahat karena masuk di dalam penjara. Bisa diangkat oleh Tuhan. Makanya apapun keadaan saudara yang lalu, mungkin hari ini saudara dan saya dalam pergumulan, tetap yakin selalu ada harapan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Enggak ada yang enggak mungkin. Ya, saya kalau ngomong ini saya mesti ingat diriku sendiri, siapa aku ini? Penjahat.
Makanya kalau ada orang penjahat, saya ketawa. Ya, maaf lebih kasar lagi bajingan. Memang, iya kan, saudaraku. Tapi kan saya mempunyai penilaian. Oh itu niatnya baik, ada ini, ya, ada maksud apa begitu. Jadi saya masih berpikir ya ada kebenarannya gitu. It's okay. Ya, kalau orang katakan kamu, iya apa kira-kira korak zaman dulu. Ya, puji Tuhan memang gitu ya. Dulu. Sekarang enggak. Ya, hidup dipelihara Tuhan. Waktu saya jadi bajingan, hidup enggak pernah beres, enggak pernah bahagia. Mana-mana aku cari bahagia, ke atas bukit, lembah curam, enggak pernah aku dapat di situ. Taunya bahagia itu ada di dalam siapa? Tolong sebutkan. Tuhan Yesus Kristus. Itu fakta. Sebagian masyarakat generasi saya tahu di kota ini. Ya apa saya? Nah itu makanya saya pertaruhkan. Lah Tuhan bermurah kayak gini. Saya udah serahkan hidup. Makanya begitu dalam perjalanan itu kan kadang-kadang jalan lebar itu hati-hati loh ya. Makanya Alkitab katakan, di dalam dunia. Ya tahu lagu kanak-kanak itu ya. Ada dua jalan lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau saudara ada dalam persimpangan Bonda-Bandi, jangan selalu saudara berpikir jalan lebar itu mesti kehendak Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi saudara mesti pikirkan lagi. Contoh, orang salah berpikir karena tidak ada tujuan spiritual yang jelas. Siapa? Ya, ponakannya Abraham. Lot. Nah, saudara lihat. Begitu ada kesempatan, wah kesempatan itu emas Pak. Ya lihat dulu konteksnya apa. Iya kan? Kalau saudara tiba-tiba aja nggak ada hujan, nggak ada panas, ditawari orang, kerjaannya gampang nih, kamu bisa. Ijazahku nggak mumpuni, Allah sudah. Ini pendapatmu bisa sekian miliar dalam 1 bulan umpamanya. Nah kita mesti mikir dong. Masa ada sih orang itu sudah begitu dia berjuang terus nikmati, terus sekarang tinggal nikmatinya dikasihkan orang lain. Ini enggak logis dong, bocengli itu kalau empek saya bilang. Ya, saudaraku dikasih itu kan. Ini mikir. Harusnya lu juga mikir dong. Ketika Abraham katakan nih daripada ribut anak buah kita masing-masing, lebih baik kita terpisah, ya sebaiknya kamu pilih mana yang kamu pandang baik. Orang kalau beretika, memiliki ya karakter yang sudah diolah, dia akan tahu tata krama. Sederhana saja tata krama itu. Dia akan bilang, ya paman yang lebih tua, paman yang merintis semua ini, pamanlah yang mempunyai hak, kami menerima apa yang pamanku berikan. Mestinya begitu. Tata krama itu penting loh ya, saudaraku. Saudara lihat Paulus itu kalau ngomong di hadapan raja dan mau belajar etika, attitude, ya segala macam ada di dalam Amsal Soleman. Saya baca itu. Saya kadang heran ketemu pendeta ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Masih muda umpamanya. Saya kan lebih tua gitu ya kan. Ya saya enggak minta dihormati. Cuma saya itu hanya nilai tata krama itu kalau enggak ada. Begitu duduk, apa kabar saya dekati gitu sambil, iya baik Pak. Gitu. Ini ada dua. Mungkin enggak ada etika atau mungkin dia kram. Ya bisa ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Lah ini sederhana. Saya kalau ada di rumah sakit lagi ngunjungi pasien di situ entah jemaah entah siapa ya saudaraku, ya tentu saya disuruh duduk karena mungkin setelah doa atau mau doa duduk dulu. Tapi begitu ada suster, perawat atau dokter masuk, saya segera berdiri. Selamat siang suster, selamat siang dokter. Ya berdiri. Karena itu bukan tempat kongko-kongko. Begitu loh. Ini hal-hal yang sederhana, saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
Bahkan ada seorang dokter spesialis yang saya berkunjung sebagai pasien ya, kalau saya konsul, saya kontrol ya saudaraku. Tapi beliau ya seorang yang beretiket. Umur juga nggak beda-beda jauh dengan saya. Ya, ketika ngobrol banyak, kadang-kadang kalau sudah mepet deket dengan beberapa pasien di belakang, saya dibelakangkan. Ya, tapi saya tidak marah. Saya bersyukur padahal kadang ya dapat prioritas kalau ini taruh di paling depan mungkin saja. Tapi begitu, akhirnya saya tahu kenapa setelah pasien semua selesai, kalau saya datang di situ, dijak ngobrol saudaraku. Ya ngobrol Pak, iya Pak ini, Pak Pendeta ya. Oh iki be ya lah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lah kalau ada gitu itu kadang-kadang ya, yang model itu kan mau dikembalikan nanti suruh nuker toh, duitnya itu. Nah saudara, maksudnya digratiskan. Saudara, saya bilang enggak dong, kita mesti profesional. Kita hubungan persahabatan. Ingat loh ya, ingat ini. Ya. Loh, saya mengiyakan di sana, wajar itu manusiawi. Siapa juga saya enggak tahu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih itu kan, profesionalitas itu kita pegang. Makanya saudara kalau mau kenal ini mau beli sesuatu jangan berharap yang murah gitu ya. Wah nanti harganya ini. Ya kita profesional kalau beli kan gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya kalau memang saya sama jemaat mau nyumbang mau apa gitu ya silakan. Tetapi kalau umpamanya saya mau beli ya saya beli. Enggak boleh saya beli. Saya ancam. Kalau enggak mau terima ini saya enggak akan pernah datang lagi sini. Loh ini penting. Ya saudara-saudara. Ini etika tata krama. Itu masuk loh hitungan Tuhan. Orang itu nanti bagaimana peringkat yang akan ditempuh. Itu juga berangkat dari awalnya. Lupa ada orang yang sombong gaya gini. Itu biasanya nggak awet kalau gitu nanti. Karena dia akan ketemu batunya. Jeder. Gitu. Karena awalnya dianggap orang semua itu paling enggak levelitasnya sama dengan aku. Sebagian besar di bawahku. Enggak boleh. Satu waktu akan ketemu. Di atas langit apa? Ada langit. Nah itu ingat itu. Saya itu sangat berpegang pada prinsip-prinsip sederhana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dan tadi seorang dokter itu begitu selesai, ya dok, wah mohon maaf ini ganggu, enggak, saya senang ini Pak Henry, ya ngobrol. Beliau berdiri, jet. Saya langsung ngulurkan tangan. Enggak semua kan, pasien kemudian bertemu dokter sampai dokter itu berdiri. Ketika saya pamit, mohon diri dulu dok. Ya dengan capek. Wah iya Pak ini, terima kasih bisa ngobrol. Yo, mulanya kalau gitu apa? Keuntungan saya itu kan investasi. Keuntungan saya dapat nimba ilmunya dokter. Nah kalau saya dapat prinsip-prinsip bagaimana hidup sehat, yang untung jemaat karena saya kadang-kadang sampaikan itu kepada saudara. Amin. 20 orang ya amin. 100 sekian enggak. Haleluya, puji Tuhan. Yusuf akhirnya mendapatkan buah investasi. Ya semua tahu kan saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah ini penting. Yusuf meyakini apa-apa yang sudah Tuhan tunjukkan itu bakal terjadi. Bakal terjadi. Makanya ketika dia dalam kesulitan menjadi seorang ya budak yang kemudian ditawari manisnya dunia. Bagi dia dunia ini manisnya seorang yang masih muda belia. Ya, kira-kira mesinnya tuh turbo masih gitu loh. Tapi dia memiliki daya tahan karena ukurannya apa? Dia mau sportif. Tuhan tuh rencananya baik. Tuhan itu memberikan ya maksud-maksudnya kepadaku. Masakan aku. Nah ini loh. Jadi saudara, orang tuh kalau punya budi luhur ya, tolong. Makanya tema hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, iya budi luhur pribadi tersayang. Loh kok apa kaitannya? Yang lalu kan saya khotbahkan minggu lalu. Terbuang jadi tersayang. Tokoh-tokohnya masih hampir itu. Ya. Orang buangan siapa Daniel, siapa lagi Esther, siapa lagi masih banyak seabrek di Alkitab itu. Tapi kemudian menjadi orang tersayang. Disayangi oleh sekitarnya karena Tuhan menyayangi orang ini. Kenapa disayangi? Karena rupanya orang ini punya investasi, prinsip hidup di hadapannya. Makanya tolong. Walaupun kita berangkat dari keluarga, maaf ya, amburadul sekalipun. Tidak jelas, apalagi mungkin saya dulu keluarga tidak beriman. Ya, ketika kita jadi milik Tuhan, jadi anak Tuhan, kita akan memulai sesuatu. Ya, kita minta
ya ilmunya Tuhan, belajar sama dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, prinsip-prinsip sederhana seperti itu saya pegang. Makanya sampai sekarang ini kan, saudara, ya saya kalau di mimbar saya bicara, saya sadar, saya penyampai firman. Tapi coba saya bicara dengan siapapun, sesuai dengan usia. Saya akan, Pak Gadot, puji Tuhan, sehat ya Pak. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kepada anakku Indra lain lagi, sehat ya kamu ya. Itu harus ada unggah-ungguh, Pak Didik pripun. Saya sedaya nggih. Lho nggih. Kabul kajate nggih. Lah gitu loh. Nah ini hidup, apalagi saya banyak belajar, orang yang saya jumpai adalah berbagai suku, berbagai latar belakang, strata tidak sama. Saya sama Pak Tio barangkali karena kan ada londo-londonya sedikit, wah saya bilang, ya, gimana Pak Tio, ya, apa saya termasuk pendeta vervilen? Oh enggak, itu saya akan bilang, iya, saya ini kan jelek-jelek gini kan masih ini termasuk coklaten Van Houten. Pak Wars itu tahu juga itu. Ya cara Londo mendiang papi tercinta itu bahasa Inggris ya. Holland Spreken itu ya cukup paham. Ya, saya kulaan gitu itu. Ketemu ya suku apa aja saya belajar. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Ya paling enggak kalau masuk rumah makan Jepang selesai makan ya ngomong ya. Apa kira-kira ngomongnya? Saudara-saudara, puji Tuhan. Iya, sekarang ini budi luhur pribadi tersayang. Nah, saudara saya harus punya budi luhur itu. Contohnya seperti itu tadi saya lihat. Nah, keuntungannya apa? Ada banyak hal. Nahum 1 ayat 7 sampai 8. Nahum di tengah-tengah itu. Masih ada waktu ya, dikit lagi. Mari. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya. Ia mengenal orang-orang yang berlindung Amen. kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuh-musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Ya, itu sebenarnya ayat 8 itu mestinya kalau saya nyusun gitu ya, ayat 8 itu ada beralih paragraf itu ya. Mereka pada waktu banjir titik, itu baru bawahnya, tapi ya enggak masalah gitu loh ya. Ini kemudian masuk yang sisi negatifnya. Iya, tapi sisi negatif menurut kita, tapi menurut Tuhan ya baik juga. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Makanya jangan sampai ada yang jadi musuh Tuhan. Jangan ada yang bersikap, maaf ya, kurang ajar di hadapan Tuhan. Setuju ya Pak Ishak Purwoto ya, Bu Ishak ya, semua ya. Di sana keluarga aku satu persatu, ini nempel dinding Pak Noto loh. Hati-hati ceket loh Pak Noto. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih, ini tes mata gitu loh, si ketok ngono loh ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, Tuhan itu baik. Nah, ini ungkapannya orang yang berbudi luhur. Kalau orang yang berbudi tidak luhur, ya, dia mengatakan, baik apa Tuhan? Mana? Kalau baik, ngapain saya harus ngalamin gini? Nah, ini orang yang keras kepala ini. Bukan budi luhur, tapi orang yang siap dimasukkan sumur. Ya, Tuhan yang mengatakan ini, orang yang berbudi luhur itu dia akan selalu menghargai apa? Budi jasa baik orang lain. Saya lakukan. Saya sebut selalu. Dalam hidup pertobatan saya sampai dalam pelayanan pengabdian ini, minimal ada 3 bapak rohani. Yang pertama, yang melayani nuntun saya untuk menerima juru selamat Yesus, mendiang Om T. Berapa banyak dari saudara tahu? Bapak Bambang Sutejo, nama Tionghoanya T Leong Chiang. Tulisannya THE, itu bocornya duduk de. Teh. Ya, betul ya, gitu ya Bu ya. Ini saya belum bisa berbuat sesuatu buat beliau sudah berpulang ke sorga. Tetapi ingatan jasa beliau, saya tetap menjalin hubungan baik silaturahmi dengan putra-putranya. 2 putra, Hince dan Budi. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ketika ada suatu urusan tertentu yang kaitannya apa yang saya bisa lakukan, it's okay lah. Ya gitu. Ya saudara-saudara, saya mengenal asuransi, itu bukan karena gimana, tapi karena beliau sempat cerita, saya ini, wah iyalah. Dalam pikiran saya, apa ya, saya itu bisa lakukan sesuatu. Tuh. Yang kedua, sampai hari Jumat malam kalau tidak salah, saya kunjungi.
Dan itu setiap waktu. Pendeta Luhis Kurniadi, ya, Om Lo Koking, nama Tionghoanya. Itu pendeta ya gereja yang ada di Genteng Kali. Beliau yang memberkati pernikahan kami. Beliau yang kemudian memulai kami pelayanan di dalam tuntunannya sampai kemudian oleh beliau saya diserahkan kepada mendiang pendeta Dr. Benny Santoso Papa kita. Saudaraku, beliau sudah di sorga, Om Lo. Tapi putra-putranya pendeta-pendeta. Saudaraku, saya jalin hubungan. Saya soani. Ora ketang nggawa saka krawu. Gampang toh? Gampang toh zamanku? Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya kunjungi lagi, ya. Anak-anak saya biasa panggil opa, pendeta, dokter, kolonel, Daniel. Ya. Saya soani pas doa malam, nyonyanya Tante Daniel keluar. Waduh, apa kabar Pak Henry? Itu, seneng. Ya, cukup nasi kerawu. Ya kan, otak-otak bandeng. Loh, apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan apakah investasi dalam bentuk kebaikan untuk mengingat orang yang berjasa baik kepada kita itu nantinya tidak ada reward? Tuhan tidak tidur. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak tidur. Ya itu tolong pegang. Jangan soal, oh iya tapi dia itu sempat mengecewakan. Ya kalau orang tanya, Pak, beliau-beliau yang berjasa terhadap Pak Henry, ada nggak Pak kekecewaan-kekecewaan yang dibuat? Ya mungkin aja namanya manusia. Tapi kalau kita balik, seberapa jauh aku mungkin lebih banyak mengecewakan orang-orang itu. Loh jadi gitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Lanjut dengan pendeta Dr. Benny Santoso. Ini saya panggil Papa. Lalu ketemu di antara pendeta. Ini anakku jeliteng. Ngono-ngono ditambah. Saya ganteng dewe. Jari sopo. Iya loh. Tapi jangan ada jemaat yang manggil saya jeliteng. Tak umi-umi. Iya. Aku ya wis mainnya jeliteng. Iya toh. Itu maksudnya Ratuning Pandowo, ya Pak Gus ya. Itu. Kira-kira begitu, jeliteng gak ganggu. Itu kalau Bimo. Mana Bima? Itu Bima. Ngundang aku, jeliteng, ngopahku gitu loh ya. Boleh, khusus buat kamu. Itu dalam dunia pewayangan itu Bimo itu kalau memanggil Ratuning Pandowo itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beliau sudah wafat. Tapi gimana? Jalinan hubungan terus harmonis. Ya, dengan saya panggilnya Mama Maria, Ibu Benny Santoso. Kemudian dengan putra sulung dan semua anak-anak. Ya, Dr. Handoyo Santoso yang kemudian dibenum sebagai ketua sinode kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Yesus berpuluh-puluh tahun. Makanya saya kadang heran kalau orang ya melupakan jasa baik orang. Yang sudah berlaku banyak hal. Hanya karena sedikit barangkali. Yang sedikit mengecewakan, merugikan. Wah, dia lupakan. Walaupun itu memang 1000 kebaikan orang. 1 kali dia kesalahannya. Yang diingat yang mana? Tolong jawab. Tapi saya berdoa saudara bukan yang begitu kan. Ingat itu. Apalagi anak, orang tua. Orang tua ingat juga segala jasa baik anak. Yang gimana anak yang baik itu? Apakah yang sempurna? Enggak ada juga anak yang sempurna. Bapak ibu enggak sempurna kok, ya kan? Tetapi kalau anak itu tidak berbuat neko-neko, itu adalah sesuatu jasa baik. Yang saya katakan puji Tuhan, di era seperti ini, enggak yang aneh-aneh, bisa diarahkan sampai kemudian punya visi jauh ke depan. Saya akan katakan kepada anak-anak saya semua, kalian semua adalah anak-anak Papa, ya, yang sungguh-sungguh, ya, menjadi harapan Papa itu sampai ketika kalian semua sampai akhir hayat mencintai Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saya tunjukkan, ya, kira-kira rewardnya kalau kita berhubungan baik yang sekarang ini dengan pusat, ya, saudaraku. Saya katakan lapor, ini kami mau mengadakan pengucapan syukur. Kalau berkenan hadir untuk melaksanakan KKR, menyampaikan berita firman. Saya sampaikan kepada Ibu Benny, beliau kata, oh bagus ya. Beliau manggil saya Henry, ya bagus.
bicara langsung. Ya, saya telepon Pak Andoyo, Pak, ini kita mau adakan KKR tanggal sekian. Oh siap Pak Hendri, ya kami siap. Nah itu. Kalau saudara baik sama Tuhan, saudara ingat segala jasa baik, pasti reward Tuhan juga akan diberikan kepada saudara. Tuhan tidak tidur. Ingat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak tidur. Budi luhur pribadi anak-anak Tuhan, ya itu diperhitungkan sama Tuhan. Dan akhirnya apa, saudaraku yang dikasih, besoknya beliau nelpon, ya Pak Hendri, ya sudah siap semua, tiket pesawat siap, saya sudah voucher hotel sudah saya siap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan selalu mikir, wah datang kan beliau itu, enggak, justru beliau udah nyiapkan semuanya, ya. Oh, saya nanti mungkin tidak tahu dengan beberapa orang tim ya, saudaraku ini yang sepasti ini berdua saya dengan ya dia menyebut nyonyanya akan berangkat. Nah, itu loh. Saudara yang dikasih Yesus. Mungkin jasa baik orang lain yang saudara ingat, tidak harus orang itu langsung yang jadi saluran buat saudara dan saya. Tuhan bisa pakai burung gagak. Kebaikan, kebenaran yang kau tanamkan, investasi ilahi terbuka di mata Allah dan Allah tidak pernah melupakan itu. Lebih-lebih Allah tidak pernah tidur. Kalau kita dalam kesulitan, Tuhan bisa jadi pengungsian kita. Iya kan? Lah kalau kita ditampung pengungsian, terus kita ngata-ngatain, maki-maki sama yang nampung, itulah ya kebacut. Ya tak? Kita merasa tidak butuh, oh enggak butuh itu penampungan itu. Kalau di luar negeri itu menampung pengungsian itu apa? UNHCR ya, itu ya yang menangani secara internasional. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang-orang, wah itu apa artinya gitu. Terus satu waktu butuh nih, aku juga butuh ngungsi di sini gitu. Nemen. Ya, itu orang yang tidak berbudi. Tapi kalau orang kata, waduh bagus ya orang itu ya. Kita nggak butuh. Lakukan yang terbaik. Nanti sewaktu-waktu kalau kita butuh sesuatu, tidak harus orang itu, Tuhan bisa pakai lain orang. Yang percaya katakan amin. Apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Saudara yang dikasih Tuhan, itu penting sekali ya. Apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Sekarang pada akhir dari renungan firman Allah ini, apa yang harus ada di kepala kita? Yesaya pasal 32 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-8. Ini penting. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, Puji Tuhan. dan ia selalu bertindak demikian. Yang percaya katakan amin itu. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang apa? Yang luhur, ya, yang agung, yang mulia, dan ia selalu bertindak demi di aplikasi. Itu tadi konsep, itu tadi prinsip. Prinsip jangan tinggal prinsip. Lakukan. Kadang kita itu keperucutan, nampak baik umumnya. Kadang saya tuh bingung ketemu orang, kayak di depan saya itu ya gitu, ya umpama gitu ya. Tapi nanti kalau di luar pengetahuan saya, ye gitu. Happy ya. Happy ye. Dan orang lain tuh ngomong, Pak, Bapak itu ada masalah dengan, enggak juga gitu. Itu kok dia ngomongnya gini, Pak, ya. Apalagi kalau sampai orang itu kemudian terhalang, dia enggak ke gereja gitu gara-gara yang gitu, itu kan jangan, ya enggak boleh. Ya, orang yang berbudi luhur, ini konsep, ini prinsip. Kemudian aplikasinya dikatakan di situ, dan ia selalu bertindak demikian. Ya, mau untungnya apa? Apa yang kita tabur itu Tuhan itu lihat, walaupun taburan itu kan ketutupan tanah, ya kan? Kita nabur benih apa aja ya tutup tanah kan? Iya, tapi Allah lihat gitu. Ayat 1-nya Pak sampai ayat 3, pasal yang sama, Yesaya 32 ayat 1 sampai 3. Dapat aja itu. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan. Iya, tempat pengungsian perteduhan ya. Terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Ya. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar Ya. di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Semua yang kita kerjakan dalam ketulusan, dalam keluhuran pribadi, saudaraku dikasih satu hari akan mencuat. Jangan buru-buru cepet, tak tandur saiki bulan depan urip berhasil buahnya. Tidak ada. Terus sirami, dangir bahasa Jawanya, disiangi, cabuti rumput-rumput pengganggu.
Nah, satu hari kalau sudah nongol buahnya, di kerjaanmu, di kantormu, di komunitasmu, di tengah masyarakatmu, tidak ada mata yang tertutup, tidak ada telinga yang tidak mendengar. Apa saja yang telah kau kerjakan di hadapan Allah, pada waktunya Allah akan menyatakan semua itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ini khotbah pengembalaan untuk kita semua. Terima kasih anakku Indra, Tuhan memberkati. Semua keluargaku yang ada di online, kita nyanyi satu pujian sebelum kita sudahi pertemuan ibadah kita pada pagi ini. Yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Cuma doa, musik aja mengalun dengan lembut. Arahan firman Tuhan pagi ini, prioritaskan Tuhan Yesus menjadi tujuan hidupmu untuk mencapai sasaran semua yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang diajarkan ketika kita terapkan di dalam hidup ini sehari-hari, tentu kita belajar untuk memulai. Memiliki daya tahan ketika dalam tekanan. Memiliki daya tahan ketika kita terangkat. Dan kita terus maju, menabur, berinvestasi di hadapan Allah Sang Maharaja itu. Kita punya keyakinan, walau benih itu seolah tertutup, tetapi pada waktunya, semua akan menjadi nyata. Rahmat berkat kemurahan Tuhan, keindahan hasil proses, itu dialami oleh setiap anak Tuhan. Satu contoh buat anakku, Diana Utami yang ada di Balikpapan, dengan kesetiaannya merawati beberapa orang-orang dengan ODGJ, mungkin tidak mendapat imbalan selayaknya. Tapi apa yang kau taburkan, kau investasikan, kita semua yakin bakalnya reward dari Tuhan kalian terima. Anak-anakmu dituntun Tuhan. Semua rekan hamba Tuhan, dimanapun kau berada, dan semua jemaat keluarga besarku, investasikan hidupmu dalam kerajaan Allah. Engkau tidak akan ngomel, engkau tidak terus dalam kekhawatiran ketika engkau memang masih dilanda kesulitan. Hari ini engkau berseru, Tuhan inilah aku, engkau Tuhan yang baik. Tidak ada yang seperti engkau. Sampai kapanpun aku tetap mengiringi engkau. Dan aku jadi kuat karena aku menanti Tuhan. Kekuatanku akan membawa aku hidup lebih menghasilkan buah. Sampai pada akhirnya kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupanku. Semua saya undang kita berdiri, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, jaga namanya. Haleluya.
Angkat tangan dan hatimu, saudaraku. Jamah Tuhan, jamah setiap tangan yang terangkat. Semua yang di ruang remaja pun saya minta di semua ruangan, angkat tanganmu dan katakan dalam pujian ini, haleluya, saya mau cinta Yesus. Bapa Surgawi saat ini memegangi setiap tangan yang terangkat. Hati yang diunjukkan ke hadapan-Mu sungguh-sungguh ada di dalam cengkeraman kasih-Mu. Engkau tidak akan pernah membuat kami ini dibiarkan begitu saja. Langkah demi langkah kami ada dalam kontrol Tuhan. Dan ajari kami memiliki kesiapan untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Karena kami yakin kalau kami mau diproses dalam perjalanan proses, kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kami akan katakan terus bahwa Tuhan itu memang baik. Engkau tempat pengungsian yang tidak akan pernah membiarkan ketika kami dalam kesulitan, dalam banjir besar, dan Engkau biarkan tidak mungkin Engkau menyeberangkan kami, Engkau menolong kami, Engkau akan memberikan kami mampu mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa setiap anak-anak-Mu satu persatu. Pada pagi hari ini, apa saja yang menjadi harapannya, apa yang menjadi permohonannya, Tuhan, Engkau penjawab doa kami. Dan pada saatnya Engkau berkenan mengabulkan setiap apa yang anak-anak-Mu minta. Pagi hari ini sebagian anak-Mu akan mengekspresikan ucapan syukurnya melalui pemberian kasih, persembahan yang akan mereka bawa. Dan mereka mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena waktu-waktu kami ini sangat terbatas. Kronos kami terbatas. Olehnya kami mau agar kronos kami ada ya Tuhan di dalam posisi persis dengan Kairos-Mu ya Tuhan. Waktu Tuhan itu indah dan kami percaya semua taburan tidak akan sia-sia. Hamba pasrahkan setiap pribadi, rumah tangga, keluarga dalam tangan-Mu. Semuanya ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau memuliakan Engkau. Jam 4 sore kami akan memfasilitasi anak cucu kami sekolah minggu. Dan kami akan berbagi linknya. Juga untuk ibadah online ya Tuhan jam 7 malam nanti. Kami mempersembahkan waktu kami. Setelah sepanjang minggu kami sibuk dengan urusan kami. Maka patutnya Tuhan kami berikan hari minggu kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin semua keluarga bahagia di dalam anugerah Tuhan. Akhirnya Bapak serahkan semua persiapan KKR, Tuhan berkati. Semua kawan petugas dari berbagai unsur Tuhan berkati. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan pasti memberkati. Bangsa negara kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan segala hormat puji bagi-Mu ya Allah. Sekarang ini sampai selama-lamanya rahmat-Mu Tuhan limpahkan atas kami. Dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang 2 kali menjemput dan mengantar kami pulang ke surga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, dalam surga syukur, terima kasih. Amin. Tepuk tangan dah sama-sama bersyukur. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Dan kita jumpa dalam ibadah online jam 7 malam nanti. Tuhan menyertai kita semuanya.